Selamat pagi semuanya. Sebelumnya minta maaf jika suara saya di sini kurang jelas karena kondisi saya lagi kurang fit. Sebelumnya kita sudah mempelajari tentang RAL faktorial. Saat ini kita akan mempelajari tentang RAK faktorial. Rancangan sebenarnya ada yang 2 tipe dan ada yang 3 tipe. Tapi untuk sederhananya kita di sini menggunakan rancangan perlakuan dan rancangan lingkungan saja. Rancangan perlakuan. Maksudnya di sini kita bermain dengan faktor-faktor yang ada pada rancangan tersebut. Dan kita melihat bagaimana interaksi dari faktor-faktor tersebut. Kemudian rancangan lingkungan. Di sini kita melihat kondisi di lapangan. Syukur-syukur kalau kondisi di lapangan kita bisa menghomogenkan semuanya. Makanya ada yang namanya RAL, RAK, dan RBSL. Di sini ada contoh kasus RAK faktorial. Rancangan acak kelompok, berarti di sini kondisi lingkungannya tidak homogen karena dikelompok-kelompokkan. Kemudian faktorial, artinya di sini ada lebih dari satu faktor, yaitu 2 faktor atau 3 faktor. Tapi pada studi kasus ini hanya menggunakan 2 faktor. Jadi di sini ceritanya seorang peneliti ingin meneliti tentang biskuit labu kuning. Dia menggunakan 2 faktor, yaitu substitusi labu kuning dengan tepung terigu dan suhu pemanggangan. Dalam penelitian tersebut, ia ingin meneliti pengaruh kedua faktor tersebut terhadap vitamin A. Ia menggunakan oven dengan panas dari atas sehingga kondisi lingkungannya tidak homogen. Kan idealnya panasnya itu harus merata di seluruh bagian percobaan. Jadi karena tidak homogen, peneliti tersebut menggunakan RAK faktorial. Kemudian di sini ada data RAK faktorial dari percobaan tadi. Di sini ada faktor A, yaitu substitusi terigu dengan labu kuning. Kemudian faktor B, suhu pemanggangan. Kemudian letak posisi oven. Letak posisi oven itu maksudnya di rak pertama, di rak kedua, di rak ketiga, gitu. Dan ini nilai-nilainya. Nilai-nilai kandungan vitamin A sesuai dengan soalnya tadi. Baik, sekarang kita masuk ke perhitungannya untuk mengetahui apa bedanya RAL faktorial dan RAK faktorial. Pada RAK faktorial ditambah satu sumber keragaman baru karena dilakukan pengelompokan. Jadi sumber keragaman baru yang ditambah itu yaitu sumber keragaman kelompok atau R. Kemudian kita menghitung derajat bebasnya. Di sini ada derajat bebas R atau derajat bebas kelompok. Itu ada cara perhitungannya dan dengan nilainya. Kemudian di sini ada derajat bebas A, yaitu derajat bebas faktor A. Kemudian derajat bebas faktor B, derajat bebas faktor AB, yaitu derajat bebas interaksi antara faktor A dan faktor B. Kemudian derajat bebas galat dan derajat bebas total. Baik teman-teman, setelah kita menghitung jumlah kuadrat total, kita akan menghitung jumlah kuadrat perlakuan yang terdiri dari jumlah kuadrat kelompok, faktor utama A, faktor utama B, interaksi A dan B, dan juga galat. Yang pertama, kita akan mencari jumlah kuadrat kelompok atau JKR. Dengan rumus JKR sama dengan RK pangkat 2 per A kali B dikurangi faktor kresi. Baik teman-teman, kami sudah menyediakan tabel, yaitu sehingga kita akan memasukkan nilainya, sehingga di sini sudah ada hasil atau nilainya yaitu 82,06. Selanjutnya di sini ada tabel untuk JKA dan JKB. Lalu kita akan mencari JKA-nya, yaitu dengan rumus YI pangkatkan 2 per R kali B kurangi faktor koreksi. Tinggal kita masukkan nilai yang ada di tabel ini dan menghasilkan nilai 1813,39. Begitu juga JKB, tinggal kita masukkan nilai dengan hasil yaitu 5258 seperti pada tabel ini. Untuk mencari JK antara interaksi antara A dan B, kita masukkan rumus YIJ pangkatkan 2 per R kurang faktor koreksi kurang JKA dan kurang JKB, yaitu nilainya 470 pangkatkan 2 tambah 492 pangkat 2 dan seterusnya sampai dengan 515 dipangkatkan 2 lalu dibagi dengan R sama dengan 3.
dan akan menghasilkan nilai 463,50. Begitu juga mencari JKG atau jumlah kuadrat galat, yaitu JKT dikurangi JKR kurang JKA kurang JKB kurang JK interaksi antara A dan B, dan kita akan menghasilkan nilai yaitu 2204,61. Baik, kita masuk ke langkah selanjutnya, yaitu untuk menghitung kuadrat tengah perlakuan. Untuk mencari KTR ya, sama dengan JKR dibagi DBR sama dengan 86,0,2 dibagi 2 sama dengan 43,01. Lalu untuk mencari KTA nya sama dengan JKA per DBA sama dengan 1000,813,39 dibagi 2 sama dengan 906,69. Untuk mencari KTB nya atau KT blok itu JKB dibagi DBB sama dengan 5000 dibagi 258 per 3 sama dengan 1752,67. Untuk mencari KTAB nya sama dengan JKAB dibagi DBAB sama dengan 463,5 dibagi 6 sama dengan 77,25. Lalu untuk mencari KTG nya JKG dibagi DBG sama dengan 2204,61 dibagi 24 sama dengan 91,86. Baik ya teman-teman, sekarang kita masuk ke tabel ANOVA-nya, di mana di sumber keragamannya ada kelompok atau R, ada perlakuan, ada A, ada B dan AB, ada galat dan total. Tadi kita sudah mencari jumlah kuadratnya dan sudah mencari kuadrat tengahnya. Maka sekarang kita bandingkan apakah F hitung lebih besar daripada F tabel. Kita bandingkan sekarang teman-teman di kelompok atau di R-nya. Untuk F hitungnya 0,43 dan F tabelnya 3,40. Jadi di sini lebih besar F tabelnya teman-teman. Lalu di A-nya F hitung sama dengan 9,87 dan F tabelnya 3,40. Untuk di B, F hitungnya 19,08, F tabelnya 3,01. Untuk AB-nya sama dengan F hitungnya sama dengan 0,84, F tabelnya 2,51. Bandingan antara F hitung dengan F tabel. Jika F hitung lebih besar daripada F tabel, maka H0 ditolak, artinya ada beda nyata atau signifikan. Hasil dari soal, interaksi tidak beda nyata. Yang berbeda nyata adalah faktor utamanya atau faktor A dan faktor B. Untuk kesimpulannya teman-teman, berdasarkan analisis seragam, pengaruh interaksi antara faktor A dan faktor B tidak signifikan atau tidak nyata. Sedangkan kedua pengaruh utamanya, faktor A dan faktor B, itu berbeda nyata. Pengujian lanjut hanya dilakukan untuk pengaruh yang nyata, sehingga untuk kasus ini hanya dilakukan pada pengaruh utama dari kedua faktor yang dicobakan. Baik teman-teman, terima kasih teman.